Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu. Selamat Pagi, pagi, Bu. Pagi Ibu. apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Ibu. baik, Baik, Bu. Ibu. Baik, Bu. Syukurlah kalau kalian semua sehat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Isya. Di sini Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak semua untuk tidak lupa mengisi absen di Google Form ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Apakah sudah hadir semua di Zoom ini? Sudah Ibu. Sudah hadir semua. Ya, jika sudah hadir semua, kita mulai pelajaran hari ini ya. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang struktur teks anekdot, maka hari ini kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, mampu memahami unsur kebahasaan teks anekdot, dan yang kedua, mampu menemukan unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat apa saja struktur teks anekdot? Saya Bu. Iya, Wal. Jadi Bu, struktur teks anekdot itu terdiri atas 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih ya, Walia. Bagus ya, ternyata kalian masih ingat materi minggu lalu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang tahu ada berapa unsur kebahasaan teks anekdot? Saya Bu, Iya, unsur Silvira. teks anekdot itu ada 6 Bu. Ya, terima kasih, Silvira. Nah, agar kalian lebih paham mengenai unsur kebahasaan teks anekdot ini, Ibu sudah siapkan sebuah video. Ibu beri waktu 5 menit, kalian simak dan pahami dengan baik video tersebut ya. Baik, Bu. Baik Ibu. Sahabat pintar masih ingat kan tentang pengertian dari teks anekdot? Pasti masih ingat kan? Ya, teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja sih unsur kebahasaannya? Pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Kalimat retoris. 3. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4. Penggunaan kalimat perintah. 5. Penggunaan kata kerja aksi. Dan 6. Penggunaan kalimat seru. Nah, itulah tadi keenam unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Apakah semuanya sudah paham? Jika ada pertanyaan atau ada materi yang belum paham, silakan kalian bertanya pada Ibu. Sylvia, Ibu ingin bertanya. Ya, Sylvia, apa pertanyaannya? Kan pada bagian unsur kebahasaan teks anekdot yang keenamnya itu menggunakan kalimat seru. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara kalimat perintah dengan kalimat seru? Bukankah kalimat perintah juga merupakan salah satu kalimat seru? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi, kalimat seru dan kalimat perintah itu beda ya anak-anak. Kalimat perintah itu adalah suatu kalimat yang isinya untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu, tolong ambilkan remote TV itu. Nah, di dalam kalimat itu ada perintah untuk mengambilkan remote TV. Sedangkan kalimat seru itu merupakan ungkapan isi hati seseorang. Nah, contohnya itu untuk mengungkapkan perasaan senang, orang akan menggunakan kata "yay" atau "hore" gitu. Nah, contohnya di sini ada kalimat, "Yeay, aku mendapat nilai A." Nah, kata "Y" inilah yang merupakan kalimat seru. Bagaimana? Apakah Sylvia sudah paham? Paham, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok.
yang dibagi berdasarkan daftar hadir ya. Sebelumnya Ibu sudah kirimkan contoh teks anekdot di grup WA kelas kita. Silakan kalian periksa HP kalian masing-masing. Apakah sudah ada, sudah masuk? Sudah masuk, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, silakan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing untuk menentukan unsur kebahasan teks anekdot dengan judul Hukum Penjara Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan. Ibu berikan waktu 20 menit, silakan saudara diskusi dengan teman satu kelompok kalian. Baiklah anak-anak, sudah 20 menit, satu orang perwakilan dari kelompok masing-masing untuk memaparkan hasil diskusinya. Mau kelompok mana duluan nih? Kelompok 1, Ibu. Kelompok 2, Bu. Dua, Ibu. Kelompok 1. Baiklah, karena hari ini tanggal 2, jadi Ibu pilih kelompok 2 terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 2, Ibu silakan. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, baiklah teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur kebahasaan teks anekdot yang berjudul Hukuman Penjara Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan. Wah, bagus ya. Terima kasih, Dwi. Sekarang kita ke kelompok 1 terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan mengenai hasil diskusi kelompok 1 mengenai unsur kebahasaan teks anekdot yang berjudul Hukuman Penjara Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan. Baik, terima kasih untuk Khadijah. Setelah mendengar pemaparan dari dua kelompok ini, adakah yang mau memberi tanggapan atau apresiasi terhadap jawaban dari teman-teman kalian? Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Di sini saya Yeni Utari dari kelompok 2 ingin memberi saran dan tanggapan sedikit kepada kelompok 1. Hasil diskusi yang sudah dipaparkan sudah baik. Mereka dapat menemukan ke-6 unsur kebahasaan teks anekdot ini dengan baik dan jelas. Sedikit saran untuk Saudari Khadijah, kemampuan berbicaranya dilatih lagi, agar saat berbicara atau presentasi seperti ini lebih percaya diri dan tidak terbata-bata. Hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Yeni atas saran dan tanggapannya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan saran dan tanggapannya? Tidak ada, Ibu. Baiklah, jika tidak ada lagi, di sini Ibu akan menunjuk satu siswa kepada Nurlaili. Boleh bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan, terdapat 6 unsur kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama itu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, penggunaan kata kerja aksi, penggunaan kalimat perintah, dan yang terakhir itu kalimat seru. Mungkin itu saja, Ibu, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Nurlaili sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk evaluasi di rumah, Ibu sudah mengirimkan satu lagi teks anekdot di grup WA kelas kita. Silakan anak-anak analisis unsur kebahasaan teks tersebut dan dikumpulkan melalui email Ibu ya. Dan akan kita periksa minggu depan, kita bahas secara bersama-sama. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah berjalan dengan baik, kalian sangat antusias untuk mengikuti pelajaran, dan kalian sudah dapat menentukan unsur kebahasaan dalam teks anekdot dengan baik. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari cara membuat teks anekdot yang baik berdasarkan struktur dan unsur kebahasaannya. Silakan anak-anak baca beberapa buku atau sumber yang berkaitan tentang cara membuat teks anekdot ini. Terakhir, apakah ada pertanyaan lagi terkait tugas ataupun yang lain-lainnya? Tidak ada, Bu. Cukup, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Ya, jika tidak ada, karena tadi kita buka dengan doa, maka sekarang juga kita tutup dengan doa ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baik, Bu.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang berdoa mulai. Berdoa selesai. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.